Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Selamat Munsidian Pribadi CGP Angkatan 8. Di sini saya akan menyelesaikan modul di modul 1.1 mengenai masalah tugas koneksi antar materi. Jadi saya akan menjabarkan pertanyaan dari modul ini secara rinci dan jelas. Kesimpulan dari modul 1.1 ini tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi di sini sangat luar biasa, di mana pada kesempatan pembelajaran modul ini saya selaku peserta sangat memahami betul apa yang dimaksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di situ guru sebagai teladan, ya guru kita bisa mencontohkan di depan, kemudian guru di tengah itu sebagai motivasi, dan di belakang sebagai pendukung, memberikan dukungan kepada siswa, di mana semuanya sudut pandang kita terfokus pada siswa, di mana siswa memiliki karakter, di mana siswa memiliki watak dari latar belakang keluarga, dan dari beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada juga memiliki beberapa semboyan, yaitu Ingarso Sung Tolada, artinya guru menjadi teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, yaitu guru sebagai motivator. Di sini dia berada di tengah. Dan Tutwuri Handayani, bahwasanya guru juga sebagai support atau pendukung. Nah, di sini kita betul-betul fokus pada siswa. Kita bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa, dan kita memberikan juga motivasi untuk mendapatkan kecakapan di secara kodrat, ya. Yang dimaksudkan dari Ki Hajar Dewantara di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat zaman yang dimaksud di sini adalah mungkin kita memberikan contoh yang baik kepada siswa dalam memanfaatkan teknologi, di mana kiblat dari dunia pendidikan sebenarnya di dunia ini yaitu dari barat, di mana teknologi sekarang sangat canggih sekali. Nah, dari kodrat zaman inilah kita bisa mengembangkan teknologi dengan baik, memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan cara kita memberikan contoh kepada siswa hal pemanfaatan teknologi dengan baik dan benar, sehingga siswa menjadikan kita sebagai tauladan. Nah, dari satu sisi juga banyak lagi tentang nilai-nilai filosofi yang bisa kita pahami, di mana dengan apa tingkah laku yang kita lakukan di dalam konteks baik di dunia pendidikan maupun di lingkungan masyarakat itu akan menjadi tauladan dan akan menjadi contoh bagi siswa. Dia akan berpatokan kepada kita. Nah, disinilah filosofi Ki Hajar Dewantara sangat mengena sekali. Kemudian di satu sisi tadi guru sebagai motivator, sangat betul sekali. Sebagai motivator dari segi di lingkungan secara kodrat, ya, secara kodrat zaman, ya istilahnya kita sekarang menjadi tertantang dengan adanya teknologi ini, kemudian hal-hal yang lain juga yang bisa kita kembangkan dengan baik, dan kita juga bisa menjadikan siswa termotivasi dengan apa yang kita inikan. Jadi kita harus bisa memberikan juga hal-hal yang positif. Nah, selain itu kita juga memiliki yang tadi yang disebutkan, ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam juga, kalau kita balik lagi seperti yang penyampaian pertama, ada kodrat zaman itu adalah kita memberikan tauladan dalam bentuk pemanfaatan teknologi. Mungkin dari kodrat alam kita memberikan contoh yang baik di lingkungan masyarakat, sehingga siswa ini juga bisa mendapatkan kecakapan yang baik di dalam konteks masyarakat, sehingga
siswa menjadikan kita sebagai tauladan. Seperti itu. Kemudian sebagai motivator dari kodrat alam, yaitu kita bisa menjadikan siswa memiliki intelektual dalam kelas, artinya dalam pembelajaran, tetapi juga dia memiliki kecakapan yang baik dalam konteks sosialnya atau lingkungan masyarakatnya. Ini yang disebut dengan kodrat alam. Sehingga siswa itu dia paham posisi dia itu di dalam konteks masyarakat itu seperti apa. Kemudian pengembangan ke depannya seperti apa. Sehingga siswa-siswa kita ini tidak ketinggalan zaman dan bisa menyesuaikan diri dalam bentuk pengembangan diri di dalam konteks masyarakat. Seperti itu. Kemudian di sini ada Tutwuri Handayani. Nah, seorang guru di sini harus mendukung, harus mendukung siswanya itu untuk mendapatkan kecakapan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga dukungan itu sangat luar biasa sekali. Jadi sangat berkaitan sekali antara ketiga filosofi yang didengungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat berkaitan sekali, di mana guru sebagai tauladan, kemudian guru memberikan motivasi. Setelah siswa itu melihat, tentu dia akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian dijadikan motivasi juga, memberikan motivasi sehingga siswa itu semakin yakin dengan apa langkah yang akan dia ambil. Kemudian kita dukung, jangan kita putuskan. Jangan membuat siswa ini putus asa. Kita harus dukung bagaimana caranya dari berbagai aspek, baik dari aspek kehidupan maupun dalam konteks aspek sosial di dalam lingkungan mereka. Mungkin itu saja dari sebuah kesimpulan yang saya bisa pahami dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Refleksi yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini, sebelumnya saya sebagai guru seni di SMP 18 Bintan, dan saya juga memiliki pengalaman yang pahit dulu di saat mengalami masa-masa dunia pendidikan saat jadi pelajar, sehingga ada masa-masa kelam di sana yang membuat saya semakin teguh apa yang sudah saya alami dulu dan tidak ingin saya lakukan kembali kepada siswa saya. Dimana saya merasa bahwasanya kita harus memang menciptakan suasana yang baik sehingga siswa itu tidak bosan dan lebih antusias mengikuti pembelajaran kita, dan terutama untuk mendapatkan motivasi ke depannya untuk dia hidup. Itu yang selalu saya berikan pembelajaran kepada anak-anak. Namun di situ saya memiliki keraguan di mana tidak saya perhatikan tidak ada pada guru lain gitu. Artinya yang dituntut dari kawan-kawan rekanan itu sebelumnya saya tidak menyebutkan di dalam instansi ini saja, tapi hampir menyeluruh. Karena saya sebelumnya datang dari Jawa Timur dan di setiap instansi saya yang tempati, kecenderungannya guru-guru itu adalah menuntut dari RPP itu selesai, sehingga di situ dengan bermacam cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, tetapi tekanan itu kan terjadi pada siswa, dan itu saya alami juga di saat saya menjadi pelajar. Nah, namun begitu saya mengimplementasikan Ki Hajar Dewantara ini, saya semakin yakin bahwasanya apa yang sudah saya lakukan dulu itu adalah benar, dan saya lakukan sekarang ini adalah benar. Sehingga memang kita seorang guru memberikan kecakapan baik secara akademisi maupun kecakapan sosial, sehingga anak-anak itu memiliki wawasan untuk kedepannya mau jadi apa dan semacamnya. Karena bagi saya meskipun guru seni budaya, saya tidak ingin mencetak siswa. Saya bukan mencetak siswa untuk menjadi seniman, tetapi mereka mengerti dasar seni itu sendiri. Nah, itulah. Jadi perubahan kepada saya yang sebelumnya saya belum yakin untuk melakukan hal demikian, sekarang bisa menjadi yakin, dan saya sangat percaya diri bahwasanya jikalau ada beberapa orang mempertanyakan itu sesuai nggak dengan istilahnya kita dalam membuat rancangan pembelajaran itu harus
fokus pada anak dan mengutamakan anak, seperti itu. Dan ini sekarang saya bisa semakin yakin dan memiliki dasar di saat ada misalnya pengawas nanya atau orang luar nanya, baik itu masyarakat maupun siapapun orang akademisi, saya memiliki dasar bahwasanya selama saya pendidikan calon guru penggerak, saya mempelajari ini tentang nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memang merupakan tonggak dasar dari dunia pendidikan saat ini. Nah, ini saya sangat bangga dengan adanya pendidikan ini, dan alhamdulillah pemerintah memberikan kesempatan kepada saya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Dan dengan keyakinan yang sekarang saya semakin semangat karena sudah memiliki dasar yang apa yang saya lakukan dengan apa yang saya rasakan dulu, sehingga sangat klop sekali. Dan alhamdulillah kepercayaan diri saya semakin meningkat. Yang saya akan terapkan untuk melakukan penerapan KHD dalam pembelajaran di sekolah, saya akan melakukan suasana dalam pembelajaran itu semakin menarik dan senang tentunya, dimana kita melihat sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu kodrat zaman disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadikan filosofi itu, HP atau handphone menjadi media yang tidak terlepaskan dari anak, dimana hal negatif di situ sangat bermunculan. Nah, disitulah ide awal yang menjadikan suasana di kelas itu semakin menarik, karena saya melakukan pemanfaatan dengan menggunakan media handphone menjadi media edukasi kepada siswa. Contohnya misalnya melakukan pembuatan film pendek maupun video klip atau acting yang lainnya, karena saya berkaitan dengan seni budaya, konsentrasi teater. Jadi di situ siswa sangat tertarik sekali dan sangat happy, di mana juga dalam pembuatan video klip itu saling membutuhkan kerjasama tim, kelompok dan semacamnya, sehingga anak-anak happy, dimana kala di pelajaran lain tidak diterapkan hal demikian karena tidak bersinggungan dengan acting, dan ini saya manfaatkan dengan baik, sehingga suasana di kelas itu sangat menarik sekali dan anak-anak sangat antusias. Memang terlihat ada perbedaan sebelum kita menerapkan KHD dan sesudah kita menerapkan KHD, karena pada dasarnya memang dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita semakin bebas dan semakin yakin dengan metode-metode yang berfokus pada anak, sehingga anak menjadi happy dalam mengikuti pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Terima kasih.